Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Di video ini izinkan saya untuk membahas 5 perbuatan yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Ya, inilah prinsip hidup yang harus kamu ingat baik-baik. Perbuatan yang kamu lakukan akan kembali pada dirimu sendiri. Maka dari itu, teruslah berbuat baik dalam hidupmu. Tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Namanya juga hidup. Godaan akan selalu ada. Apalagi di saat disakiti oleh orang lain. Keinginan untuk membalas dendam menjadi hal yang umum terjadi. Membalas dendam menjadi salah satu perbuatan yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Maka buanglah dendam itu di hatimu, supaya hidupmu jauh lebih tenang. Selain membalas dendam, ada 5 perbuatan lainnya yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Yang pertama adalah amarah. Amarah dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Amarah merupakan sumber pertengkaran atau permusuhan. Amarah bisa menimbulkan kebencian sesama manusia. Amarah tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Amarah menyebabkan terputusnya tali persaudaraan sesama manusia. Jadi, kalau hidupmu ingin tenang dan bahagia, sebaiknya hindari sifat tersebut. Yang kedua, dendam. Mungkin balas dendam dilakukan buat menenangkan hati. Tetapi harus Anda tahu, membalas dendam justru dapat menghasilkan rasa marah semakin mendalam. Karena orang-orang yang melakukan balas dendam tidak dapat melupakan persoalan yang terjadi. Mereka terus memikirkannya. Akibatnya adalah bukannya menuntaskan masalah, balas dendam justru membuka luka lama yang seharusnya bisa ditutup dan disembuhkan. Merasa sakit hati membuat seseorang merencanakan balas dendam untuk bisa membalas rasa sakit hatinya. Tujuannya hanya satu, agar orang yang menyakitinya bisa merasakan sakit yang sama seperti yang dialaminya. Membalas dendam sebenarnya tidak hanya menghancurkan orang lain saja, tapi justru akan menghancurkan dirimu sendiri juga. Bagaimana tidak menghancurkan diri sendiri? Dendam yang ada di hatimu membuat dirimu menjadi pribadi yang lebih jahat. Sibuk merencanakan dendam menjadikan hidupmu tidak fokus, sehingga semuanya berantakan. Jadi, berhenti balas dendam, obati luka hatimu, belajar ikhlas. Dengan begitu, hidupmu akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketiga, kebohongan. Kebohongan yang kamu lakukan akan menghancurkan hidupmu sendiri. Jadi, berusahalah untuk jujur dalam hidup. Sekecil apapun kebohongan yang kamu lakukan,
suatu saat nanti akan ketahuan juga. Maka lebih baik untuk berbuat jujur. Terbiasa hidup jujur akan membuat hidupmu jauh lebih tenang, berbanding terbalik dengan perbuatamu yang suka berbohong. Karena kebohongan akan membuat hidupmu selalu dihantui rasa bersalah dan jauh dari ketenangan. Sebelum kebohongan menghancurkan hidupmu sendiri, mulailah belajar jujur dari hal kecil. Lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan mudah untuk dilakukan setiap hari. Contoh kebohongan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Berdusta. Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran paling serius terhadap kebenaran. Berdusta berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan orang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau mengarahkan orang lain ke suatu tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri, meskipun barangkali orang lain merugi. Rekayasa dan manipulasi bersifat mengelabui. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang adalah kata-kata dan sikap manis yang dilakukan hanya sekedar untuk menyenangkan atasan, meskipun jauh dari kebenarannya. Kata-kata dan sikap itu hanyalah formalitas belaka. Fitnah dan umpatan. Fitnah dan umpatan ini sangat jahat, sebab yang difitnah tidak hadir dan tidak selalu mengetahuinya, sehingga seringkali tidak dapat membela diri. Fitnah dapat berkembang tanpa saringan. Ada bermacam-macam alasan yang mendorong orang untuk melakukan kebohongan, antara lain sebagai berikut. Berbohong hanya sekedar iseng. Orang dapat berbohong hanya karena ingin menikmati kesenangan murahan. Orang merasa senang jika orang lain yang tertipu atau terperdaya. Berbohong untuk memperoleh kepentingan tertentu. Para pedagang misalnya, kadang-kadang menipu supaya bisa mendapat untung lebih besar. Berbohong karena takut dalam situasi terjepit untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sulit. Ia terpaksa berbohong. Semoga yang menonton video ini dapat terhindar dari sifat ini. Amin amin ya robbal alamin. Yang keempat, suka membicarakan kejelekan dan bahkan memfitnah orang lain. Fitnah adalah salah satu dosa terbesar. Fitnah adalah perbuatan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu, padahal orang tersebut tidak melakukannya. Fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena bisa merusak nama baik diri sendiri, merusak nama baik orang lain, dan menimbulkan perpecahan. Fitnah juga bisa menimbulkan banyak penyakit hati seperti syirik, angkuh, kikir, dan kesengsaraan. Untuk diketahui dan difahami, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, karena fitnah bisa menimbulkan dampak buruk yang besar, seperti mengusir orang dari lingkungan tempat tinggalnya, merampas harta dan kebebasan orang lain, dan merusak persaudaraan antar sesama manusia. Banyak orang, bahkan terkadang kita sendiri, sangat suka membicarakan kejelekan orang lain. Menggosipkan keburukan orang lain menjadi hal yang asyik untuk dijadikan topik pembicaraan. Padahal perbuatan yang suka membicarakan kejelekan dan bahkan memfitnah orang lain akan menghancurkan hidupmu sendiri. Yang kelima, sombong dan takabur.
Penyakit sombong dan takabur memang benar-benar seperti bau busuk yang tidak dapat ditutup-tutupi dan disembunyikan. Orang yang mengidap penyakit ini mudah dilihat oleh mata telanjang orang awam sekalipun, dan dapat dirasakan oleh hati siapapun. Perhatikan penampilan orang sombong dan takabur, mulai dari ujung rambut, lirikan mata, tarikan nafas, senyum sinis, tutur kata, jumlah kata, nada suara, bahkan senandungnya pun benar-benar menunjukkan keangkuhan. Begitupun cara berjalan, duduk, menerima tamu, berpakaian, gerak-gerik tangan, bahkan hingga ke jari-jari kaki. Semuanya menunjukkan gambaran orang yang benar-benar buruk sifat dan tingkah lakunya. Berhati-hatilah dengan sikapmu yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia cuma sementara. Kesombongan dan keangkuhan akan menghancurkan hidupmu sendiri. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka janganlah bersikap sombong. Semua yang kamu miliki itu hanya titipan yang bisa sewaktu-waktu diambil oleh Sang Pencipta dunia ini. Jadi, apa yang perlu disombongkan? Jangan sampai perbuatanmu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Jadi, lebih baik hindarilah 5 perbuatan di atas sebelum nantinya hidupmu akan hancur berantakan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami lebih semangat membuat video yang bermanfaat. Dan pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.